Selamat datang di channel saya, Deddy Suada, dengan tema Ada Apa di Balik Berita, edisi 4, eh, tanggal 15 April 2020. Salam kesehatan bagi kita dan salam corona. Ya, hari ini kita bahas Ada Apa di Balik Berita, edisi 4. Ada apa di balik pelaksanaan PSBB dan pentingnya masyarakat Indonesia mengetahui data spesifik dari pasien ODP, PDP positif atau yang positif corona di Indonesia dan termasuk yang di daerah-daerah sendiri. Kita ada 2 segmen, 3 segmen mungkin ya. Mungkin di sekitar video ini ada sekitar 10-15 menit ya. Kita mulai saja. Yang pertama, 7 hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan tanggal 23 April. Artinya memang semua 7 hari ke depan ini ada keajaiban. Keajaibannya adalah semakin terbukanya masyarakat, pemerintah ya terhadap masyarakat, siapa saja ya orang-orang yang kena dari virus corona COVID-19 ini. Karena penting, kalau kita di televisi apapun berita yang saya ini, foto-foto aktivitas DKI saja yang telah melakukan PSBB masih ada juga lalu lalang masyarakat. Jadi memang oke lah, pemerintah masih butuh produk ekonomi berputar di daerahnya. Tapi kan hari ini juga diberlakukan berita terbarunya di Depok, Bekasi, daerah Bekasi, kabupaten kota, Depok, Bogor, Kabupaten Bogor juga telah diberlakukan yang namanya PSBB, daerah penyangga DKI Jakarta. Artinya mulai ada sesuatu perlahan melarang masyarakat beraktivitas. Tapi celakanya karena ada beberapa sektor masih berjalan, kereta api menumpuk karena transportasi bis tidak ada, angkot tidak ada lagi. Transportasi masyarakat dari berbagai daerah datang. Lupa sama ini, saya pakai dulu ya. Saya jelas. Ya, datang dari berbagai kota, daerah tempat tinggalnya menuju Jakarta untuk bekerja. Numpuk jumlah penumpang di sejumlah komuternya. Itu berita di televisi yang kita lihat. Lalu yang terbaru juga, wali kota Bogor 2 hari yang lalu udah keluar dan karantina di rumah. Dan hari ini juga terbarunya tanggal 15 April siang tadi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi udah keluar dari rumah sakit dan menjalani karantina mandiri di rumah. Itu. Tapi untuk kita yang berada di Kota Batam dan Provinsi Kepri, saat ini yang terbarunya adalah turut prihatin kami bahwa Wali Kota Tanjung Pinang Haji Sahrul positif COVID-19 pada 2 hari yang lalu, Senin beritanya. Dan imbasnya adalah tanggal 4 April ada berita, ada kunjungan peresmian presiden atau apa, RS Galang ya. Wali kota bersama sejumlah media, wartawan juga hadir. Ternyata imbas kontak tidak langsung atau kontak jarak dekatnya
dari posisinya wali kota Tanjung Pinang juga berimbas kepada satu wartawan dalam statusnya dijelaskan kondisi sudah stabil alhamdulillah, tapi PDP diambil di sampelnya dirawat di rumah sakit provinsi di Tanjung Pinang. Satu lagi ODP, jadi ada 2 melakukan karantina mandiri ya di rumahnya. Alhamdulillah informasi terakhir kondisi baik wali kota, kawan-kawan wartawan dalam posisi stabil. Tapi memang ini juga menjadi pertimbangan bagi kita media, karena kasusnya akan berlanjut, kasus cerita beritanya akan berlanjut. Kita media memantau ini sejauh mana proses perkembangan kawan media. Artinya di sini kita harus melihat sudah saatnya bekerja menggunakan konfirmasi dengan WA lagi atau WhatsApp ya, atau menghindari berkerumunnya wawancara pejabat. Ya siapa tahu kan pejabat ibaratnya kayak gubernur, ya kayak wali kota, lalu lalang saat ini ketemu bantuan, terima bantuan segala macam, salaman segala macam. Ini menakutkannya. Kalau wali kota kena ya kita prihatin, tapi ketika kan dia ekspos nih, terima bantuan dari dinas ini pihak swasta ini, terima bantuan dari ini, serahkan bantuan ini, tidak melarang sih ya. Tapi akhirnya setelah itu kan ada konferensi persnya atau kawan-kawan wartawan itu bertanya dari jarak dekat. Nah, ibaratnya kan konfirmasi atau bertanya atau tentang kegiatan sih penting bagi media, karena itu bagi wartawan, karena itu pembeda. Wawancara langsung itu pembeda bagi kawan-kawan wartawan. Pembeda dalam mengambil angle dari sebuah judul cerita beritanya. Tapi celakanya terlampau dekat wawancara dalam sebuah kerumun, dan mungkin karena akrab dengan pejabat-pejabatnya akhirnya saling menularkan seperti yang terjadi di Kota Tanjung Pinang. Sarannya mungkin ya hindarilah dari sekarang mewawancarai para pejabat deh, atau pejabat sendiri sebetulnya dia takut juga diwawancarai, sepatu wartawannya sendiri yang bawa carrier virusnya ya. Jadi saling menjaga ya, memang siapa sangka gitu. Itu yang ada media di Tanjung Pinang, kota ibu kota provinsi Kepri. Alhamdulillah di Batam sejauh ini perkembangan kasus dalam minggu ini COVID ini cukup menarik. Bukan menarik, cukup meningkat jumlah pasiennya. Data menunjukkan 15 April jumlah ODP PDP di Kepri itu 2.571 orang. Positif 32 orang. Dan reaktifnya yang sangat besar sekarang ini 83 orang. Reaktif positif. Jadi memang ada kemungkinan kalau seandainya hasil swab yang reaktif ini kan hasil tes cepatnya ya. PCR-nya ditunggu, kalau 83-nya positif ya jebol lebih dari 100 lebih di Kepri ini. Data terakhir di Tanjung Pinang 14 positif, Karimun 1, Kota Batam ada 17. Nah, reaktif 83 ini ternyata adalah berita dari penumpang kapal, ABK kapal yang kalau dari Jakarta datang ke Batam. Nah, ini yang jadi menariknya lagi adalah tidak hanya satu kapal atau DM yang diklasterkan dalam bentuk ODP dan PDP dan ada yang positif. Ternyata ada berita satu orang berhasil lolos dari turun di kapal dan sekarang lagi dicari oleh pemerintah Kota Batam. Dia ini seorang laki-laki, kabarnya tinggal di Batu Ampar, tapi hari ini dicari belum ketemu juga. Namanya kita tadi ada di beritanya, cuma saya belum bisa ungkap apa benar itu namanya, apa benar dia warga Batu Ampar Kota Batam. Tapi
dalam ini Batam dijadikan zona merah karena satu orang ini yang tidak bisa diketahui kemana orangnya. Kesimpulannya, orang Batam harus sangat hati-hati dengan orang yang tidak dikenal saat ini, atau jaga jarak lah. Ya siapa tahu memang satu orang ini syukur-syukur dia udah sadar diri, melihat berita udah berseliweran supaya dia kembali mencek atau melapor kepada dinas pihak rumah sakit terdekat ya. Bahaya juga kalau dia positif, dia menular kemana-mana, makan, beli rokok segala macam. Ya satu orang ini juga menyebar kemana-mana. Ingat teorinya satu orang satu hari bisa bertemu 5-10 orang. Kalau dia bisa beli rokok, beli makan segala macam, kemudian berinteraksi belanja, ya, mungkin juga lebih dari itu. Ya itu. Ya, selanjutnya yang menarik adalah untuk di Kepri sendiri, selain jumlah pasien yang meningkat, kita belum tahu siapa data orang-orang ini. Tapi itu belakang dulu. Tapi yang gerak cepat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karimun. Kabupaten Karimun hari ini menyampaikan himbauan bagi warga Karimun tidak keluar pulau dari kota Karimun itu sendiri, Karimun Beraza. Dan bagi warganya yang tiba dari kota Batam dan tiba dari kota Tanjung Pinang, dihimbau untuk melakukan isolasi diri 14 hari mandiri di rumah. Ya. Kita tahu juga Karimun adalah daerah perbatasan dengan Malaysia juga dan Singapura, dan jalur deportasi Malaysia tenaga kerja migran dari Indonesia selain kota Batam dan kota Tanjung Pinang. Kita pahami bahwa Batam, Bintan, Karimun, Tanjung Pinang ya, Bintan pulaunya, Tanjung Pinang adalah daerah-daerah yang memang tempat transitnya para pekerja migran, baik yang secara profesional ilegal maupun ilegal. Dan hari ini juga diberitakan diamankan puluhan tenaga TKI yang masuk dari Malaysia menjalur jalur tikus atau kapal jalur gelap, dan sekarang lagi diamankan di karantina di daerah Barelang sana. Oke. Selanjutnya, 2 hari yang lalu juga Gubernur PLT Gubernur Kepri Pak Isdianto menyatakan menolak dengan tegas masuknya kapal pesiar dari Australia, di mana kapal pesiar itu ada 2.000 orang ABK berkewarganegaraan Indonesia atau mungkin berkewarganegaraan lain masuk ke Kepri ditolak dengan tegas oleh pemerintah Provinsi Kepri. Karena sampai disebutkan juga oleh Gubernur, Kepri sendiri sudah menampung lalu lalangnya TKI migran ini hampir 40.000 orang sudah masuk ke Kepri, baik kota Tanjung Pinang, Bintan, dan sebagian dari mereka sudah dipulangkan dari masing-masing. Ini sudah kewalahan, walaupun rumah sakit COVID khusus COVID di Galang sana udah siap operasi, tapi kan kapasitasnya itu tidak besar itu. Kalau seandainya pasien 400, mungkin akan diperlebih. Kalau seandainya makin datang lagi membludak, ya Batam ini daerah penampung orang yang sakit jadinya. Akhirnya ekonomi di Kepri ini, Batam ini akan makin tidak jelas seperti apa. Industri udah mulai tutup, pariwisata udah mulai tutup. Sangat menyedihkan sekarang ini dalamnya ini di kota Batam yang merupakan daerah ekonomi MICE-nya, meeting, pertemuan, konferensian, dan acara besar nasional yang di Batam itu batal semua. Rental kendaraan, rental udah pada tutup. Ya itu dapat COVID ya.
Ini di Batam belum dilakukan PSBB. Tapi memang apalagi nilai investasi yang merupakan andalan dari kota Batam sekarang nol, bahkan tidak ada informasinya. Rilis-rilis dari pemerintah kota daerah, kota seperti BP Batam juga tidak tahu apakah ada pertumbuhan investasi dalam saat ini atau tidak. Kalau tidak ada, berarti memang Batam akan bahaya untuk 1, 2, 3 bulan ke depan. Semoga saja ini tidak akan ada lagi masuk orang-orang yang ada TKI ini, karena kalau semakin banyak yang masuk, semakin dijadikan stigma bahwa Batam daerah berkumpulnya orang-orang yang sakit gitu. Nah, itu yang kecemasan yang ada dalam mengendak masyarakat, dan pribadi saya opini seperti itu juga. Tapi terlepas itulah, ini masalah sosial ya. Tapi saya setuju dengan gubernur tadi, tolak 2000 ABK itu, karena memang semakin cepat berkurang jumlah OPD dan PDP di Kepri, semakin berkurang juga semakin banyak yang sembuh dan bisa dinyatakan 0 kasus, maka investasi di Batam, di Kepri, Tanjung Pinang, Bintan akan hidup lagi. Kecuali pemerintah pusat betul-betul memberi setelah COVID ini selesai, memberi peluang bebas, pasar bebas lagi untuk di Batam, free trade zone lagi untuk jangka waktu 1 tahun, 2 tahun untuk memutar perekonomian di daerah ini. Nah, tapi memang inilah ekonomi politik yang sangat saling tarik ulur selama ini, yang bikin Batam dulu adalah daerah bebas, beli barang murah, sekarang udah tidak bisa lagi. Oke, itu dari segi ekonominya aja. 2 hari yang lalu juga, tanggal 14 atau 13, Presiden memberi arahan, berilah masyarakat, ya ini segmen baru kita, yang ada apa di balik, kita butuh data ya. Kita butuh data, masyarakatnya harus tahu data dengan, misalnya tetangga saya kena nggak sih? Atau di depan saya ini kena, depan rumah saya kena makanya. Kita butuh gitu, supaya kita bisa safety juga. Kan dengan ada kasus penolakan jenazah dan jadi pelajaran, RT-nya ditangkap dan tokoh masyarakat ditangkap, itu kan jadi pelajaran. Dulu kemarin cemasnya itu kan, jangan sampai terungkap identitas dari pasien COVID, karena ketika mereka berbaur masa dihindari. Ya memang masih ada takut ya, saya juga takut, mungkin masyarakatnya. Tapi ketakutan dari lain adalah masalah positif penguburan. Akhirnya memang kan tidak akan tegas Barpo untuk Polri yang nangkap orang yang kecemasan berlebihan, apalagi ini pada perawat gitu. Juga hasil pembahasan kita 2 hari ILC juga membahas tentang PSBB dengan polemik masalahnya, dan hari ini Mata Nawi tentang masalah tentang apa itu? Ya, tentang sedihnya dengan kasus penolakan jenazah perawat di Semarang sana, Jawa Tengah. Nah, penting itu. Nah, PSBB udah berjalan di Jakarta, tapi cukup jadi perhatian yang agak cukup menyerengit juga, kok diberi bantuan nggak bersyukur gitu loh. Berarti ibaratnya memang politis lagi, itu yang nggak habis-habis juga. Ya terima aja bantuannya gitu. Oke lah, kita sama-sama susah. Membikin packing tuh nggak gampang juga, apalagi Jakarta tuh kata 1 juta lebih, 1.200.000 orang yang mau dibagi. Cukup susah. Nggak gampang juga masyarakat. Kalau Jakarta berhasil melaksanakan PSBB, Depok, Bekasi bisa melaksanakan PSBB, dan 2 hari kemarin di Pekanbaru diberlakukan PSBB berhasil, mungkin daerah-daerah lain akan mengikuti. Tapi itu yang menjadi pertanyaan kita, memberikan suplai bantuannya itu yang kurang sekarang ya. Kurang tenaganya seperti apa ya. Nah, akhirnya apa? Gojek atau ojek-ojek online ini marah, ibu-ibu marah itu.
ya aneh saja gitu loh. Akhirnya mereka keluar. Di TV kan kemarin ibu perhatikan jerit pada para pedagang, tukang pijit, pedagang dan apalah itu. Ini pertanyaannya, di sini kita penting, ada apa sih? Masih ditahan-tahan data pasien. Kalau memang berlaku undang-undang ya minimal bolehlah daerah menggambarkan pemerintah mulai besok bahwa profesi yang rentan terkena COVID adalah misalnya pekerja Gojek misal, atau pekerja pedagang ini rentan gitu loh. Disampaikan profesinya gitu loh. Bukan ditahan-tahan gitu. Ini yang menjadi ketakutan kita ya. Misalnya taruh kita kantor media di Batam, pemerintah Kota Batam sudah menyampaikan beberapa 2-3 hari ini rilis tentang bahwa satu warga Sekupang, satu Batam Kota, Kecamatan Kota, Sagulung, Mutuaji ada yang kena. Jadi walaupun tidak spesifik siapa orangnya, tapi kecamatan kita tahu dan profesinya kita tahu, akhirnya semuanya saling menjaga gitu. Artinya memang sih ada belum transparan juga di ASN mana, dinas apa kerjanya. Tentu kita pengen tahu juga nih. Nah, kalau seandainya dibongkar apa diungkapkan, tidak hanya pakai masker yang diberi sosialisasi, tidak hanya sosialisasi, tapi jelaskan bahwa pekerja ini sangat rentan lagi tersentuhnya. Itu yang belum kita tahu gitu. Karena kalau sampai belum disampaikan penjelaskan bahwa jenis pekerjaan ini adalah rentan, ya pasti akan berkeliaran juga ya masyarakatnya. Gampang kok. Kadang-kadang kita kan ojek jalan juga. Nah pengen tahu, ada nggak sih pengendara ojek kena? Ada nggak sih? Oke lah kita tahu suster, dokter atau tenaga medis yang udah banyak yang terterima positif. Tapi dari itu kita pengen tahu juga pekerja angkat sampah bagaimana, yang untuk jual air galon bagaimana, ada nggak kena dia, ada nggak datanya gitu loh. Oke atau apa, atau memang ini spesifik ini penyakit untuk kalangan hype aja yang berpunya saja gitu loh. Ya kita nggak tahu juga kan. Nah itu penting kita pengen tahu juga gitu loh. Nah, oke, ada apa di balik data itu kita pengen tahu siapa aja. Dan sepertinya itu akan jadi pembahasan untuk hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa menjelang puasa ya. Setelah tanggal 15 ini. Pasti, apalagi pemerintah Pak Presiden juga menyatakan memberikan akses data itu. Walaupun saat ini masih dalam bentuk jalan jumlah angka PDP berapa udah 100.000, ODP yang dites berapa gitu. Tapi kita pengen tahu profesinya apa saja. Supaya kami yang pekerja media juga jaga jarak juga gitu. Oh, misalnya taruhlah guru masih di rumah, siswa di rumah, kami ini bekerja juga. Yang paling sering mobil ini adalah selain pekerja media juga adalah ojol tadi ya. Apa sopir-sopir online tadi ya. Kemudian pedagang-pedagang masih nyantai juga gitu loh. Nah, ini menjadi pertanyaan besar juga. Pemulung sampah bagaimana? Ada kena apa tidak? Nah, ini kan ibaratnya ada celetuan, kami udah biasa bergaul dengan virus dan kuman, jadi kami sehat, jadi pegang-pegang apa gampang. Tapi kan nggak jauh juga gitu loh. Nah, itu sampai asa ini penting kita harus ketahui. Nah, itu yang akan jadi pembahasan. Saya pikir 2 hari ke depannya akan bahas mengenai masalah rutin mengenai data, risiko besar pekerja seperti apa yang rentan ini akan kena. Kemudian berita-berita tentang polemik bantuan-bantuan dari paket-paket sembako ini akan jadi politisasi lagi dari sejumlah masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat LSM yang di nasional.
tetap saja tidak ada yang puas dengan pelayan-pelayan ini nih. Tapi itu akan jadi pembicaraan, namanya proyeksi berita ya. Kalau tidak ada pembahasan, yang pasti alhamdulillah sampai ini satu yang positif, diberi penegakan hukum kepada mereka yang menghalang-halangi penguburan jenazah COVID. Itu adalah sangat bagus dari pemerintah, harus ditegaskan. Dan mungkin akan ada juga, semoga yang terbarunya mengenai data-data pasien. Terima kasih. Salam Corona.